Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kan? Sekarang ngapain nih Mas Tuber, Mas Tuber? Pelajaran kali ini khusus buat yang udah monetize. Dan monetize lu drop. Bah, kenapa tuh bang? Oke, intro dulu. Mau jadi YouTuber yang bener-bener mateng? Jadi, buat lu. Iya lu yang belum pernah mampir kemari. Jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak denger ya. Ikutin arahan gua sesi 1 sampai sesi 13, oke? Tanya kenapa? Hah? YouTube 2020 itu susah. Channel YouTube lu kudu bener-bener solid, ikutin kemauan YouTube. Kalau lu tetap pada ngotot, ngeyel, nggak ngikutin arahan gua sesi 1 sampai 13. Paham oke? Insya Allah 1 bulan monetize. Jadi, kenapa lu udah monetize dan udah berjalan pemasukan lu tahu-tahu prak, kadang naik lagi prak, kadang naik lagi prak. Nah, gua di sini pengen ngasih tahu beberapa faktor yang bisa ngakibatin monetize drop. Oke, di sini gue punya 3 faktor kenapa monetize lu bisa drop. Tapi ini pembahasannya di luar konten, di luar isi konten lah. Ini ibaratnya kita ngebahas sistem cara kerja YouTube. Oke, cara kerja YouTube. Jadi kenapa buat lu yang udah monetize terus drop? Itu masalahnya di mana? Apa masalahnya di lu? Masalahnya sebenarnya bukan di elu, tapi di sistem. Kalau masalahnya di elu, itu jelas banget ketahuan ya kalau masalah di lu. Pasti ada warning. Misalnya lu ngelanggar hak cipta atau kena take down. Nah itu jelas. Nah ini nggak jelas, tau-tau drop. Itu kan masalahnya bukan di lu berarti kan. Jadi faktor apa yang bisa menyebabkan monetize drop? Faktor yang ini gue urutin dari yang paling penting sampai yang dikiranya umum gitu aja ya. Yang paling fatal dan sampai wajar-wajar aja monetize drop gitu. Jadi dari yang fatal dulu. Kemungkinan monetize lu drop itu satu, ada regulasi sistem dari YouTube. Nah, ini kejadian kemarin 2019 sampai 2020. Itu ada regulasi sistem. Masalah pengiklanan. Nah, banyak advertiser ngerasa iklannya itu nggak tertarget. Nah, gitu. Jadi ada perombakan sistem pengiklanan di YouTube yang berimbas pada publisher. Lah, publisher itu apa? Lu nggak ngerti kali. Apa? Udah paham? Harusnya lu udah paham antara advertiser sama publisher. Advertiser itu pengiklan. Publisher itu penayang iklan. Nah, kita di sini yang bikin video dan di video itu ada iklannya. Nah, kita sebagai publisher. Nah, iklannya itu dari mana? Dari advertiser, pengiklan, oke. Dengan adanya regulasi sistem itu dari tahun 2019 itu dia YouTube udah mulai ancang-ancang memperbaiki sistemnya karena para pengiklannya kurang puas sama tayangan iklan di YouTube. Masa channel anak iklannya belanja? Mana bisa kan? Nah, terus banyak invalid klik. Pengiklan ngerasa dirugiin. Nah, dari 2019 kemarin, banyak perubahan aturan ketat. Dari mulai channel anak, terus channel hak cipta. Pokoknya bener-bener dibatesin. Nah, mulai dari situ, penayangan iklan mulai drop buat para pemula. Hampir semuanya sih yang udah master juga kena imbasnya. Nah, kalau konten mereka benar-benar aman, mereka bisa ngajuin ulang. Soalnya ada sebagian juga yang udah pro, ngerasa nggak ada masalah, tapi kena drop juga. Nah, kena disable, monetize-nya kena dinonaktifin. Nah, kalau mereka emang yang udah ngerasa aman bisa klaim, bisa komplain. Langsung kalau emang ini konten resmi, konten orisinil bisa di replay dengan syarat tertentu kalau emang bener-bener konten lu orisinil. Nah, mereka cepat dia approve-nya. Nah, buat lu yang ngerasa nggak ngelanggar tapi sebenarnya konten lu ngelanggar, itu ya apa boleh buat, hapus bro, hapus. Nah, di situ tadi faktor pertama kenapa monetize lu drop, ada regulasi sistem.
Ini monetize drop paling parah, oke? Dan kemungkinan lagi berapa tahun ke depan ada regulasi sistem. Jadi kemarin gue sempat ngetes eksperimen. Gue masuk ke sistem advertiser. Gue pasang iklan dan lu tahu nggak? Ini mungkinan bakal bikin ngedrop YouTuber pemula. Bakal bikin ngedrop YouTuber pemula. Kenapa? Gue coba pasang iklan nih. Yang dulunya pasang iklan di Google apa namanya? Sekarang namanya Google Ads gitu doang. Dulu mah Google apa ya? Lupa gue dah. Sebelum Google Ads itu namanya lupa lagi. Kacau ini apaan ya namanya. Pokoknya Google Ads lah. Gue masang, yaudah intinya gini aja. Gue eksperimen masang iklan di Google Ads berupa video YouTube. Nah, gue ngetes aja. Dan lu tahu, kalau dulu itu masang iklan video YouTube sekedar targetnya umur berapa, kontennya apa, udah beres. Nah, sekarang para pengiklan masang iklan itu bisa benar-benar tertarget. Di channel apa? Channel punya siapa? Di video apa? Nah, itu dia buat YouTuber pemula itu bakal nggak kemasukan iklan. Ya kalau kemasukan juga paling iklan ecek-ecek, iklan murah-murahan. Nah, itu dia. Di sistem ini nih kejadiannya begini. Jadi lu harus maklum kalau penghasilan lu pada ngedrop. Oke, paham sampai sini, Bro? Jadi di tahun 2020 ini advertiser bener-bener quality control untuk masalah pengiklanan. Dan dampaknya para penayang iklan monetize-nya bakal ancur-ancuran. Buat khususnya nih ya, khususnya buat YouTuber pemula. Kalau yang udah pro, subs-nya banyak, emang dia aktif, misalnya nih, advertiser masang iklan. Di konten apa dia klik? Misalnya konten apa ya? Konten prank lah misalnya. Kalau nggak konten berita gitu. Nah, channel tertinggi itu bakal nongol duluan. Di list videonya ada nih, list video bagus-bagus teratas. Mau dipasangin iklan di situ nggak? Nah, pengiklan sekarang, advertiser, ditawarin itu sama YouTube. Jadi channel yang masih baru, yang masih view-nya kecil, nggak terkenal, lu ya bakal kemasukan iklan ecek-ecek doang. Nah, itu dia kenapa monetize lu drop. Jadi itu. Faktor pertama itu. Udah paham sampai sini panjang lebar dari tadi gue nih. Oke, gue anggap paham. Nah, sekarang faktor kedua. Kenapa monetize bisa drop? Faktornya apa lagi? Nah, ini kemungkinan sih ya jarang terjadi. Terkecuali di momen tertentu nggak terduga-duga, apa itu pandemi global. Nah, musibah bencana secara global, bukan lokal ya, bukan lokal. Kalau lokal itu nggak terlalu ngepek. Nah, kalau global itu advertiser ngerasain, publisher juga ngerasain, oke? Khususnya sih di advertiser pengiklan. Gara-gara wabah, pandemi, bencana musibah global, para pengiklan lebih memilih mempertahankan investasi mereka untuk bertahan untuk mempertahankan gitu untuk mempertahankan perusahaannya gitu. Jadi daripada pasang iklan mendingan duit yang mereka punya itu buat memperkuat jalannya perusahaan. Soalnya sekarang kan lagi kacau ini, lagi ada pandemi global. Nah, gara-gara duit mereka cuma dipakai buat mempertahankan perusahaannya, otomatis iklan berkurang. Nah, sedikit yang masang iklan pengiklan sekarang. Gue udah pantau berapa bulan emang banyak banget drop dari musibah ini kejadian, oke? Nah, itu faktor kedua. Ini sih jarang-jarang. Mungkin bakal naik tahun depan baru mulai stabil kalau menurut gue ya. Dan kalau udah stabil itu lancar lagi pemasukan lu selama pengiklan aktif. Nah, kalau ada musibah lagi, bencana global, kemungkinan bakal drop lagi. Nah, itu nggak bisa diduga-duga, nggak tentu. Bisa gempa kayak gempa seluruh dunia kan. Jadi faktor kedua itu tadi, kenapa monetize lu bisa drop? Padahal bukan kesalahan lu, ya kan? Bukan kesalahan lu, tapi ada sesuatu yang lain. Sekarang faktor ketiga. Nah, faktor ketiga ini udah umum. Biasa kejadian kalau monetize drop ini ada di waktu-waktu tertentu. Nah, kalau ini mah mau ada regulasi sistem ke, nggak ada regulasi sistem ke, mau ada musibah ke, nggak ada musibah ke, ini tetap pasti kejadian begini, pasti drop. Pada waktu-waktu tertentu. Nah, gini jadi faktor ketiga ini yang bikin monetize drop itu adalah aktivitas pasar. Nah, masalah penjualan dan diskon cuci gudang besar-besaran. Nah, saat penjualan mereka harus dipaksakan naik, itu kapan? Nah,
Biasanya itu di akhir tahun dan di hari raya tertentu. Nah, November, Desember, Januari itu lu bakal dapetin monetize lebih besar dari bulan-bulan biasanya. Kalau yang hasil riset pengalaman gua pemasukan, di 3 bulan ini, November, Desember, Januari, pemasukan lu bisa sampai 3 kali lipat. Misalnya pemasukan lu 5 juta. Nah, di bulan ini bisa 15 juta. Misalnya pemasukan lu 50 juta di bulan biasa. Nah, di bulan ini pemasukan lu bisa 150 juta. Nah, itu juta-juta. Kalau cuma denger mah enak. Ngejalaninnya bro, yang penting dulu jalani. Di 3 bulan tadi, kenapa di 3 bulan tadi? Udah gue kasih tahu tadi belum ya? Di 3 bulan tadi, November, Desember, Januari, itu hari belanja nasional, banyak cuci gudang. Nah, otomatis para perusahaan yang punya produk bakal marketing abis-abisan di bulan ini supaya produk mereka habis. Nah, di situ banyak persaingan mulai dari toko hijau yang sering lu lihat, toko oranye, toko kuning, toko merah, toko mulai dari aplikasi ini, aplikasi itu, aplikasi game. Pokoknya pada bersaing karena di bulan ini rame banget pada online semua belanja. Nah, di balik belanja itu banyak pengiklan lainnya buat cari apa nih maksudnya? Ngambil kesempatan juga, ikut-ikutan pasang iklan karena emang yang online lagi banyak-banyaknya di bulan ini. Nah, terus Februari, Maret, April bla 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 itu pasti drop. Nah, ini dia faktor drop yang ketiga. Pasti itu, Bro. Gue udah mantau 7 tahun, sekitar 7 tahunan apa 5 tahunan ya. Grafik perbandingan per tahunnya gue pantau pasti di bulan Februari, Maret, April, Mei itu pasti mau lebaran tat, habis lebaran November, Desember, Januari, Februari habis drop. Nah, itu tiap tahun pasti begitu. Jadi lu nggak usah heran lah kalau yang udah tahu, ya emang nggak heran. Ya lu yang belum tahu nih masih pemula tahu-tahu kok. Januari misalnya lu di approve monetize Januari akhir, weh udah girang banget, tau naik, Februari hilang, lu kok sebentar doang, padahal nggak ada bencana, nggak ada regulasi sistem. Nah, di Februari itu emang lagi drop. Kalau emang lu baru di approve Januari, ya bakal habis total di Februari. Nah, kalau yang emang udah lama ngejalaninnya, pemasukannya gede banget, itu sih yang ngedrop tapi tetap gede juga Februari, Maret, April. Cuman di bulan tertentu itu dia lebih gede lagi. Gitu bro, paham bro? 3. Jadi sekarang kita lagi di masa regulasi sistem aturan YouTube dan di pandemi. Jadi ada 2 faktor yang lagi kita jalan. Ditambah lagi sekarang bukan bulan belanja. Abis dah. Makanya monetize lu pada drop sekarang. 3 faktor lagi kita alamin. Oke, sampai sini pahamkah? Nggak ada pertanyaan lagi, kenapa bang kok drop? Kenapa bang kok drop? Padahal gue nggak salah. Ya kalau nggak salah ya bagus. Ngapain lu pikirin? Ya udah mas bro, udah dulu deh ya. Moga aja ini bisa menjernihkan pikiran lu dan lu bisa tidur nyenyak. Kurang lebihnya, moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.